Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Baik, kembali lagi kami dari Mini Studio SMK 9 Tegal dalam rangka gelar karya virtual guru dan siswa Jawa Tengah tahun 2020. Ya. Nah, pada podcast kali ini kami akan membawakan tema atau cerita guru di masa pandemi bersama saya Kak Bahtiar. Nah, untuk membahas tema kali ini saya sudah mengundang rekan saya, juga senior saya, yang beliau sudah banyak terlibat di dalam penanganan COVID-19, baik di Kota Tegal, di sekolah, di masyarakat, maupun mengikuti aksi-aksi melalui gerakan pramuka. Nah, golek jambu nang Tegalan, dipangane karo gula. Ayo kanca pada kenalan. Ki guru asik Waisa. Iya. Salam tangguh dulu Waisa. Salam corona ya. Salam corona. Ini saya buka dulu boleh ya? Oh iya dong, harus dibuka biar Siap. Iya, biar suaranya lebih mantap gitu. Oke, terima kasih Kak Bahtiar, ini Ya. luar biasa sekali ini rekan kerja saya juga. Ini guru yang langka karena multi talent. Multi talent. Guru fisika tapi multi talent. Bisa nyanyi juga. Oke, salam tangguh, salam kemanusiaan, salam Lemper. sehat. Oh, salam lemper. Ya, lemper. Sehat, prima dan fit. Iya. Bagaimana ini kita salam elang pantura? Oh, salam elang pantura. Ini Elang pantura. salam elang pantura. Sampai 9. Kaisa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Iya. Terus gini Pak Isa, jadi sebelum masuk pembicaraan, saya ini agak Apa ini? sudah lama saya pendam ini, saya pengen saya tanyakan ini. Waduh, Ya penasaran saya. berapa lama ini Pak? Iya benar. Nanti daripada menjadi jerawat batu kan. Wow. Nah, iya. Jadi gini. Iya, oke. Kayak saya itu kan kalau di sekolah itu, Iya, ya, iya. kan teman-teman itu banyak kok yang manggil dia Waisa loh. Kok nggak ada yang manggil Om, Pade atau Mbah gitu loh. Panggilnya Waisa. Apakah Wa itu menunjukkan kalau tua? Padahal Iya. kan muda ya Waisa ya. Aduh, iya benar itu. Teman-teman CP9 luar biasa ini Iya. Ini sebetulnya gini Kak Bahtiar, itu adalah panggilan yang romantis dan syahdu. Waduh. Syahdu maksudnya itu hanya sebatas panggilan lokal dan saya kira Keakraban ya. hanya ada di Tegal itu panggilan Wah, itu. itu tidak hanya tua kok, kadang-kadang anak sama muda sebaya aja kadang panggil Wa gitu. Nah, Iya, iya, kan? apalagi mungkin ditambah kumis saya yang BW ini. BW apa ya? Black and white. Kan Iya, seperti iya, itu iya. ya. Jadi ya terima kasih nih teman-teman sekalian, Anda luar biasa menempatkan saya di posisi yang tepat ini. Ya. Baik Esa, Oke, itu apa mungkin ini? bagian dari literasi verbal lah begitu ya. Betul, literasi verbal, manuskrip verbal. Iya. Harus kita rawat budaya itu. Betul sekali. Nah sekarang Esa gini, ya, yang bisa kita bantu. nah kawan-kawan semua, Wah Isa, saya panggil Wa lah. Kadang-kadang saya juga panggil Kak, karena refleks kita tuh pembina pramuka sebenarnya. Jadi Kak Isa ini memang mantap lah, luar biasa menurut saya. Iya. Karena semangatnya itu semangat muda di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun. Tepatnya 55. 55 tuh kan. Tapi beliau keterlibatnya dalam berbagai hal, terutama khususnya ya dalam pandemi ini cukup harus kita apresiasi lah. Nanti kita bisa Terima kasih. minta sedikit saja Kak Isa, nggak usah panjang-panjang. Cerita keterlibatannya itu di mana? Sedikit Iya, saja. begini. Singkat saja, Pramuka itu punya satu unit khusus yang namanya Pramuka Peduli. Oh iya. Pramuka Peduli. Dan kita saat awal pandemi itu sudah langsung diturunkan mendapat perintah tugas seperti itu bersama dengan BPBD, bersama dengan Satpol, TNI, Polri, dan juga kawan-kawan dari Damkar. Kita langsung action, langsung ditempatkan di beberapa titik-titik rawan. Oh iya. Maka akhirnya saat itu kan Tegal jadi Heboh lah. Mr. Lockdown ya, Mr. Lockdown ya, Mr. Lockdown. Iya. Menurut saya itu prestasi dari seorang kepala daerah, Ya. tapi ya juga sensasi ya. Iya. Tapi kalau bicaranya positif ya harus kita dukung lah. Didukung, harus kita Kan itu dukung. masih tujuannya bagus lah. Tujuannya bagus, pastilah seperti itu. Itu awal PSBB, seperti itu kira-kira. Nah, terus gini kayak saya juga pengen tahu ini Iya. apa namanya. Biasanya kan kalau di awal-awal pandemi Iya, itu, iya. ya kan mesti ada lah saatnya timnya itu sosialisasi, melakukan penegakan protokol kesehatan. Iya. Ada nggak tuh cerita-cerita unik
Karena biasanya di awal pandemi itu banyak warga masyarakat yang belum tahu, belum paham dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ngeyel, ada yang apa? Waduh, itu masya Allah sekali. Sampai sakitnya sampai di sini ya masyarakat menjustifikasi kita. Pak sampean wis tua, Pak Anda sudah tua ya. Kok masih ditempatkan di sini? Amrinya apa? Aduh. Apa itu amrinya maksudnya? Orang dapat pramuka. Iya, seperti itu. Dan ketika teman-teman dari damkar itu menyemprotkan ya disinfektan pakai toler itu ya. Toler, sih Pak. Ya, tolernya apa Pak? Toler itu penting ini di. Toler itu selang ya, maaf. Toler itu selang. Iya. Sampai akhirnya masyarakat pada terus kebus itu. Iya. Karena maling terus kebus gitu. Yang seneng sing ngene iki. Lah makanya. Kemudian ada yang ibu setengah bayar lah. Mas, saya ditembak orang mati-mati. Seperti itu. Maksudnya mati-mati. Di termogan mana ya maksudnya apa ya? Iya, maksudnya termogan. Berarti mungkin setengah-setengah juga. Pasti, apalagi daerah-daerah sana pas kita di checkpoint itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Motivasinya apa? Amrinya apa sampai? Nah ini juga Pak Isa nih. Iya. Ini saya mau tanyakan nih Pak Isa. Jadi gini. Kan kita tahu nih kalau di pandemi COVID-19 itu kan ada golongan-golongan yang rentan gitu. Kan rentan terpapar lah. Satu, ada lansia, dua, ada anak-anak kecil, kemudian relawan, petugas kesehatan yang memang dia berinteraksi langsung dengan pasien positif atau berinteraksi dengan banyak orang yang mungkin OTG. Nah, yang saya tanyakan, jenengan kok berani gitu loh, di usia jenengan kan termasuk usia rentan mungkin gitu ya. Tapi kok motivasinya apa masuk ke situ dengan segala resikonya gitu motivasinya. Kalau menurut pribadi saya, kalau sudah panggilan tugas mau apa lagi? Ketika angka kehormatan itu sudah didengungkan, ya wis jiwa. Apalagi di rekan-rekan pramuka ini ya selalu ikhlas bakti bina bangsa ya. Salam untuk keluarga ini, udah Atiko, Anda luar biasa. Atiko ya. Atiko ini. Salam ke Atiko. Iya. Terima kasih di like ya Kak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, ting ting. Seperti itu. Iya Kak. Jadi memang panggilan jiwa lah ya maksudnya. Kalau sudah inner itu sudah susah ya. Tapi kan gini ya guys, tetap kita harus dengungkan terus tentang protokol kesehatan. Nah ini jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Apa aja guys satu? Ingat teman-teman dan semuanya warga ada 3M. M pertama makan, minum, bukan makanan buatnya dibahas ya. Maaf. Satu berarti apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke. Mencuci tangan. Ya, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak. Kemudian 1, 2, 3 M. Memakai masker. Nah, seperti itu. Kalau saya sebenarnya tidak cukup 3M Kaisa. Mau 4M. Waduh, apa itu yang pasti? Kita yang penasaran ini. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baru, cuman kurang didengungkan mungkin. Oh iya, sekarang saatnya. Nah iya, kalau tadi menggunakan masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan dan sabun, maka yang keempat M-nya adalah menjaga imunitas. Oh, daya tahan tubuh. Oh iya, daya tahan tubuh itu muncul bagus ya dari asupan makanan, perbanyak sayur, buah, terus olahraga dan bahagia. Oh happy, happy itu. Seperti kita sekarang kan happy dong ya. Situasinya seperti ini. Nah, gini ya Kaisa, kalau dari pembicaraan yang tadi dengan Kaisa itu, saya kayaknya bisa mengambil nilai nih. Apa itu? Pelajaran dari yang Kaisa lakukan bahwa sebenarnya bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa manfaat usia hidup kita. Betul, cakep sekali. Captionnya bagus itu. Iya. Yang jelas gini lah Kaisa, tuku lengah orang anak, muka-muka corona gagin lunga. Nah, kayak gitu. Ini mau tantangan pantun. Saya juga punya ini. Iya. Mau boleh kita battle ya. Boleh. Ada pantun. Jaga awak tetap sehat. Corona enggak minggat. Sip, ya kan? Mantap. Seperti itu. Nah, kayaknya kita perlu mulai masuk pembahasannya agak serius ini Kaisa. Oh boleh, siapa tahu. Kalau tadi kan Kaisa banyak terlibat tuh di pandemi itu ya. Nah sekarang masuk ke pembahasan tentang pembelajaran di masa pandemi. Oh karena kita
tahu-tahu profesinya sama ini ya? Iya, kita belajar di sekolah yang sama, siswanya sama. SMP 9 Kota Tegal. Elang Pantura. Elang Pantura. Jangan lupa ini nama-namanya. Profesi yang sama, mengabdi di tempat yang sama, menghadapi permasalahan yang relatif juga, sama. Relatif sama. Bagaimana ini? Waduh, ini gayanya narasumber. Mau tanya apa ini? Jadi enaknya gimana? Ngobrol bareng aja? Kita ngobrol santai, bareng, serius dan bermanfaat. Iya, betul. Begini nih Kak Baktiar ini. Jadi ini nih, pakemnya sedikit berubah nih. Iya kan? Jadi ngobrol bareng. Tidak ada host, tidak ada narasumber. Wah, gue suka kayak gini nih. Ada improve di tengah-tengah. Wah. Tapi minum dulu boleh nggak ya? Loh, ya boleh. Ini apa ini filosofinya? Loh, ini kelihatannya air putih, padahal air bening guys. Air bening ya? Loh iya. Tapi diminum dulu guys. Satu penderitaan nih, rasanya asrem. Diminum dulu bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, monggo silakan. Sebentar Kaisar, tadi om tanya filosofi. Filosofi. Loh, lihat loh. Di meja yang sama, iya, tetapi gelasnya berbeda. Gelasnya berbeda. Walaupun gelasnya berbeda, iya, kita memiliki tujuan yang sama. Nah, itu cocok itu tujuannya sama. Lanjut Kaisar. Lanjut, silakan. Tadi mau tanya apa kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Iya, jadi gini, ini pandemi kan sudah cukup lama ya. Cukup lama. Jadi memang situasi ini membuat kita ini harus beradaptasi secara cepat. Ya, bagaimana ini kira-kira? Pasti Anda punya semacam pengalaman atau mungkin pandangan yang bisa kita ceritakan share ya di sini. Iya, seperti itu. Oke, silakan. Sekarang saya yang ditanya ini. Iya dong. Mantap. Jawab. Ya, kudu jawab nih, Kak Koni yang jawab. Adaptasi itu apa kira-kira? Ini bisa betul sekali guys. Jadi di awal pandemi pertengahan Maret itu, maksudnya pertengahan Maret itu kan kita dinyatakan harus belajar dari rumah. Belajar dari rumah, PJJ gitu kan? PJJ. Nah itu kan kaget itu. Situasi yang tidak terduga. Iya. Nah tapi semua harus melakukan. Akhirnya kita harus segera cepat beradaptasi. Kan secara cepat. Iya. Maka yang dilakukan waktu itu di SMP 9 adaptasi yang dilakukan. Yang pertama hari Senin kita dinyatakan mulai dari rumah. Hari kedua kita langsung koordinasi nih guru-guru. Iya. Langsung membuat WA grup kelas semua di sekolah. Iya. Responnya sebenarnya sudah ada WA grup sebelumnya, tapi kita lebih matangkan lagi. Karena WA itu adalah salah satu media yang paling familiar. Saat itu. Iya. Nah, kemudian hari ketiganya kita langsung mengadakan pelatihan Google Classroom. Waduh, karena ini kan aplikasi edukasi, kebetulan di sekolah itu ada teman-teman yang sudah paham itu. Sudah paham. Sehingga langsung kita termasuk Anda lah. Iya, nggak usah disebutkan saya. Terus langsung belajar itu. Tidak hanya Google Classroom Kaisar. Iya. Kita belajar juga kan Camtasia itu. Itu kan editing ya? Betul, itu editing video. Iya benar. Karena materi yang kita sampaikan akan kita share itu dalam bentuk video pembelajaran. Dikemas sedemikian rupa ya harus ya. Rangkaian kegiatannya, video pembelajaran itu kan harus menyiapkan materi yang disiapkan tidak hanya sekedar disiapkan, bagaimana dikemas biar menarik. Kemasan kemasannya itu ya kemasan. Jadi harus ada jiwa entertain. Nah betul, entertain. Karena ketika tampil di kamera, kan siswa gimana? Langsung dimatikan apa? Jadi sejiwa entertain supaya tidak bosan. Jadi artinya sebenarnya tantangan ini yang muncul itu bisa jadi bahkan menjadi peluang untuk kita mengembangkan kompetensi yang mungkin selama ini tidak tereksplor guys. Betul. Nah, itu loh di awal-awal yang kita lakukan lah salah satunya. Adaptasi begitu cepat. Pasti diiringi dengan kendala. Wah, ini kendala. Kendala bukan hanya kita hadapi, tapi cari solusinya. Betul kan? Oh betul lah. Pasti ada kendala. Apalagi kita mengelola sebuah kelas maya yang benar-benar kita tidak tahu abstrak ya. Iya. Ini anak lagi apa dan sebagainya. Kecuali mungkin tiba-tiba ada video call. Bagaimana ini? Betul. Kendala. Tapi begini Kak Baktiar, saya juga punya satu pemikiran di kendala ini, ada terlintas di dalam benak saya saat ini juga ada digital gap. Oh iya. Ya, digital gap. Di mana akses belajar ini juga sangat terganggu. Ya, adanya bagaimana ini? Kesenjangan ini. Iya.
Jadi beberapa kendala yang kemarin kita hadapi, salah satunya digital gap itu ya tadi yang itu ada kesenjangan, memang betul. Jadi kesenjangan. Siswa kita itu kan ada yang punya HP, punya kuota, ada yang punya HP nggak punya kuota, ada yang nggak punya HP, HP-nya nunggu kakaknya, nunggu ibunya, ada yang nggak punya HP, apalagi kuota. Nah ini kan permasalahan. Nah, kesenjangan itu yang penting solusinya apa? Nah, betul. Nah, jadi solusinya gini kemarin apa yang kira-kira dilakukan di SMP 9? Yang kami lakukan di SMP 9. Iya. Bagi mereka yang memang kondisinya seperti itu. Nah, kondisinya seperti itu. Iya. Yang pertama mereka boleh diberi kelonggaran waktu. Jadi mereka yang benar-benar menunggu HP-nya itu nunggu HP kakaknya setelah pulang kerja. Jadi tidak harus di jam. Tidak harus di jam dari. Kita beli kelonggaran mereka mengerjakan di luar jam, gitu kan? Nah, jadi yang pertama kita harus punya data itu sebenarnya. Oh iya. Kita data dulu siswa yang tadi itu kita data. Yang kondisinya seperti itu. Harus datanya harus mantap. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang tidak punya kuota, kita ada bantuan kuota. Sebelum bantuan kuota pemerintah itu sekolah seperti itu. Iya, melalui pos. Melalui pos ya. Iya. Nah, kemudian yang mereka tidak punya HP, tidak punya mereka diperbolehkan mengerjakan jawaban apa dalam selembar kertas, lembar kertas. Terus dipotret. Kalau kan nggak punya HP, dikumpulkannya nanti pada saat tatap muka. Nah, gitu. Jadi mereka melihat soalnya gimana? Melihat soalnya di temennya yang terdekat. Temannya ya benar. Terus satu lagi kisah, kalau situasinya PTS harus mengerjakan dan mereka tidak punya HP sama sekali, maka sekolah memfasilitasi mereka boleh ke sekolah di antara orang tua dengan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan komputer dan wifi sekolah. Fasilitas sekolah boleh digunakan. Itu solusinya ya. Benar. Tapi saya kira bukan hanya kesenjangan, masih ada beberapa yang harus yang muncul. Seperti orang tua yang tidak bisa mendampingi. Nah, itu juga. Tapi yang lebih ini adalah rasa stres ini. Betul. Nah, rasa stres ini. Bagaimana ini? Karena kan mereka dikurung di rumah kayak ayam ya. Ayam bosan ya. Ayam piak-piak gitu kurung Mana pengen tuh lagi apalagi anak ini. Apa ini kira-kira? Ya, betul. Jadi anak yang biasanya di luar kan dumbar ya kan dolan karo fase mereka masih bermain. Iya, betul. Fase bersosialisasi. Ketika tiba-tiba dipaksa di rumah, belajar dari rumah, pasti stres dan jenuh. Betul. Maka harus ada solusi, Kaisa. Nah, solusinya waktu itu ketika yang dilakukan di sekolah 9, kita mengadakan kegiatan variasi. Salah satunya nih, mengadakan lomba kreativitas. Bentuknya apa? Bentuknya karya bebas apa aja. Video, yang lain tetap menjaga protokol kesehatan, tidak ada unsur sara, pornografi dan lain sebagainya. Jadi boleh video, boleh tutorial, boleh puisi, boleh poster, boleh film pendek, apa aja. Dan ternyata responnya bagus sekali. Efektif juga ya. Jadi artinya mereka di rumah tetap bisa keseimbangan situasi ya. Keseimbangan situasi supaya sedikit mengurangi rasa stres ya seperti itu. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan kemudian yang kedua adalah pengaturan jadwal yang bijak. Jadi jadwal khusus PJJ berbeda dengan jadwal ketika normal. Betul. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikannya tidak selalu pelajaran, tapi bisa jadi selingan yang lain untuk sekedar memberikan refreshing. Itu guys. Jadi protokol kesehatan memang harga mati. Harga mati tidak bisa dipungkiri karena lamanya COVID-19 ini hampir masuk ke bulan ke-8. Kak Baktiar, bagaimana nih? SMP 9 kan tentu menerapkan protokol kesehatan. Pastilah seperti itu karena dampak yang begitu lama dari COVID-19. Kira-kira apa ini? Jadi dilakukan yang protokol kesehatan ya? Iya. Yang jelas gini, protokol kesehatan secara standar ya di semua sekolah saya kira sama kan? Membuat tempat cuci tangan diperbanyak di titik-titik tertentu. Pasti ada kan, termogan kemudian masih banyak lagi ya yang standar lah. Tetapi ini ada yang mungkin sedikit berbeda dengan tempat lain. Penasaran ini saya. Saya penasaran. Harus ada inovasi gitu. Kepala sekolah kita tuh luar biasa. Kayaknya Pak Eko progres ya orangnya. Orangnya progresif ya, berkembang terus. Jadi gini Isa, di sekolah
kita itu kan semester 9 itu kan 45% siswanya itu kan berasal dari luar kota itu. Oh betul. Apa karena lokasi sekolahnya? Ya betul. Oh betul ya. Jadi mereka berangkat memanfaatkan ELEP. Angkutan umum maksudnya. Oh iya. Kalau mereka tatap muka menggunakan ELEP umum bercampur dengan para penumpang umum, maka berisiko tinggi tertular kan? Tertular. Sehingga protokol kesehatan dimulai dari rumah. Caranya dengan apa? Gitu. Oh dimulai dari rumah? Iya dari rumah. Ini unik lagi seperti apa ini? Jadi sekolah itu MOU kerjasama dengan pemilik ELEP. Oh begitu. Iya. Jadi nanti ELEP itu hanya khusus mengangkut siswa SMA 9. Lah tahunya dari mana? Dia akan dikasih banner iya tulisan. ELEP khusus angkutan siswa SMA 9. Oh begitu. Nah jadi nanti siswa SMA 9 naik ELEP yang khusus itu dengan jumlahnya hanya 50%, 50% dibatasi. Tapi ngomong udah steril belum? Oh steril, kita ya. para kondekturnya kita sudah bekali dengan disinfektan. Jadi sebelum berangkat mereka sudah semprot dulu. Jadi ketika sampai di sekolah ya insya Allah mereka dalam kondisi yang aman. Iya. Pulang pun mereka akan diantar kembali dengan ELEP yang sama. Oh begitu. Jadi pulang pergi ya? Iya. Riwariwilah bahasa. Riwariwinya dijemput dengan ELEP itu. Berarti sama-sama menguntungkan dong. Mereka diuntungkan secara finansial. Kita diuntungkan dari secara protokol kesehatan. Jadi terpenuhi semua. Iya. Oh begitu. Inovatif juga ini ya. Iya. Tuntutan zaman ya. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan guru. Di samping ada kendala ya penanaman protokol kesehatan, kemudian dampak. Nah ini dampak pastilah ada. Dampak pastilah ada di di semua kalangan lah terdampak lah karena dengan adanya PJJ gitu kan Kaisar. Karena makhluk kecil ini tampaknya luar biasa ini Kak Baktiar ya. Saya kok jadi apa ya? Malah khawatir juga ada ancaman ini, ancaman anak putus sekolah. Nah, ya seperti itu ya. Pokoknya gini Kaisar, ini karena kelihatannya waktu kita juga tidak banyak ini. Iya kan? Oh iya. Nah, ini yang dampak ini, rangkum saja bagian apa Kaisar? Boleh silakan. Terutama dari yang apa juga ini yang tadi kan ada ancaman toh? Iya. Ada ancaman kan? Ada betul memang. Yang berpotensi berancaman. Jadi kan PJJ yang terlalu berkepanjangan, hampir 8 bulan dan kita tidak tahu kapan selesainya. Oke. Dampak negatif tadi seperti betul kata Kaisa itu, ada ancaman anak putus sekolah. Nah siapa mereka? Nah itu. Mereka ini adalah siswa yang terpaksa harus membantu bekerja orang tuanya. Mencari nafkah. Betul, karena faktor ekonomi. Perekonomian keluarga. Itu terancam putus sekolah. Lah kemudian yang ini kehilangan momen. Nah, yang kehilangan momen atau istilahnya apa Kisah? Learning loss ya. Learning loss. Sudah pastilah ketika mereka tidak bertatap muka, mereka akan kehilangan banyak momen belajar di dalam kelas. Banyak sekali interaksinya, sosialisasinya, pemahaman secara akademiknya, banyak sekali. Tapi mungkin yang lebih miris adalah pendidikan karakter yang terabaikan. Nah, ini benar-benar. Ya seperti itu. Saya sepakat tuh. Jadi ketika PJJ itu diberlakukan, maka pendidikan karakter agak terabaikan. Iya. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol ini. Ya, karena mereka di rumah. Kalau di sekolah misalnya kayak saya. Itu kelas abstrak. Nah, kalau di sekolah kan mereka berangkat tadarus kan kelihatan jelas. Diawasi oleh guru. Tapi ketika di rumah, kan belum tentu. Tidak bisa menjamin orang tua memantau itu. Itu contoh kecil saja. Kemudian begini, memang kita ini menjadi masalah isu nasional. Sampai kemudian Mas Menteri ini ya, Mas Menteri Nadiem Makarim ini, Anda kemudian mengeluarkan statement Merdeka Belajar. Menggaungkan itu bahkan sebenarnya digaungkan dari sebelum COVID itu sebenarnya. Iya. Ya, jadi nanti mungkin Kak Baktiar punya satu pengertian yang lebih mendalam. Tapi kalau saya ringkas ini Merdeka Belajar itu mah harus happy dulu gurunya ya. Oh iya betul. Rasa happy itu harus hinggap dulu. Bukan kemudian diartikan sakar pedewet. Apalagi sakar itu udah bodong. Lagi. Mungkin Anda punya ini ya, pandangan yang lebih pas lah lebih pas ya. Jadi begini kayak saja Merdeka Belajar memang ada beberapa yang salah mempersepsikan secara pedewet. Jadi sebenarnya gini, Merdeka Belajar itu bahwa satuan pendidikan itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi, menciptakan lingkungan belajar. Tapi apa itu tapinya? Tapi yang berpihak pada peserta didik. Nanti jangan-jangan studio ini juga. Kayak saya tahu. Ini kita nih. Ini kan alat ini ya. Alat ini kan nodong kepala sekolah. Nodong. Memanfaatkan momen. Memanfaatkan momen.
Tapi enaknya karena kalau kita progresif. Ya. Beliau kenapa menyetujui? Karena Menyetujui. berpikir kalau ini adalah salah satu media yang bisa berpihak digunakan pada siswa untuk untuk pengembangan kompetensi siswa selanjutnya. Salah satu bagian dari perjalanan belajar. Nah, mereka belajar berinovasi, Iya. menciptakan lingkungan belajar. Itu salah Oke, satu. mantap ini ya. Terima kasih Pak Eko ini. Nah, kemudian gini Kaisa, Iya. yang tidak kalah penting. Jadi betul tadi kata kuncinya harus pembelajaran itu harus dalam joyful learning istilahnya atau Iya. pembelajaran yang menyenangkan, happy, Pelajaran yang suasana. menyenangkan, iya. Nah, kan ada 4 kebijakan pokok nih Kaisa. Nah, apa itu kira-kira? Yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Iya. Satu itu adalah USBN. USBN itu iya. jadi di sekolah diberikan kebebasan untuk Kebebasan. menentukan kriteria kelulusan. Kemudian Iya. UN diganti dengan UN. AKM. RPP ini kadang ada RPP yang belum begini, banyak iya. sekarang cukup dalam tanda kutip 1 lembar. Jadi guru punya waktu yang lebih banyak untuk menentukan mengembangkan format RPP sesuai dengan yang keadaan. penting Ada tujuan, kegiatan dan asesmen. Oh iya. Dan berkaitan dengan zonasi. Nah, Jadi tetap semangat ini. ya betul, Ya. semangat. Yang penting ketika melihat siswa sekali melihat siswa itu tidak aktif, mungkin kurang aktif dan Iya. lain sebagainya, jangan menjustifikasi kalau Betul. siswa ini adalah malas, bodoh dan Jangan lain langsung sebagainya. menghakimi. Iya, karena mereka punya Iya. keunikan sendiri-sendiri. Punya keunikan sendiri. Baik Kaisa, saya kira pembicaraan kita sudah cukup banyak. Cukup ya. Dan waktu kita dibatasi. Kami dulu ini Sebenarnya kira-kira. kalau- Padahal masih rindu dengan. Nah, tapi kita, Iya. saya mau closing sedikit. Closing, Kaisa. silakan ya. Bahwa guru itu memang Iya. harus paham betul peserta didik. Betul. Ya. Setuju itu. Iya, tukang pahat saja harus paham jenis bahan yang akan diukir agar bisa menentukan alat yang tepat. Guru Iya, juga iya, harus paham iya. peserta didik, karena guru itu nanti akan mengukir masa depan anak-anak kita. Nah, investasi mana? Betul. Nah, iya. Karena yang namanya katanya Kaisa, orang hebat itu mampu menghasilkan karya-karya bermutu. Oh. Tapi satu guru bermutu dia bisa melahirkan ribuan orang hebat. Nah, cocok itu. Iya. Jadi makalah jadilah guru-guru yang pembelajar. Dan produktif. Jadi selalu harus mau belajar dan guru-guru menggerakkan lingkungan sekitarnya untuk selalu betul, berguna. betul, Begitu, betul, guys. betul. Oke, cocok wis. Saya kira cukup ya Kaisa, kalau kita Cukup. ngomong terus kayaknya enggak bisa noler-noler ini. Kembali ke pandemi, kita tolak corona dulu ini. Salah. Ya. Tolak corona. Tolak corona ya. Oke, semangat, jangan kendor. Oke. Protokol kesehatan. Oke, baik rekan-rekan semuanya, para pemirsa semua, penonton semuanya, terima kasih. Ini podcast yang kami sajikan. Mudah-mudahan ya bisa dinikmati. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih atas dukungannya dan salam tangguh dari kami. Saya Kak Bakhtiar, rekan saya Kak Isa. Salam kemanusiaan, sehat, fit dan prima. Dan assalamualaikum warahmatullahi